Shalom God Lovers, kasih Tuhan bagi kita tidak dapat kita ukur, dalamnya tidak dapat kita selami. Mari hari ini kita pandang wajah Tuhan dan masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Oh, Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Shalom God Lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Saya kali ini ingin bersama-sama kita merenungkan mengenai pertumbuhan yang menghasilkan buah di dalam Kristus. Dan tema kali ini saya ingin mengambil dari Yohanes pasal 15 ayat 1-8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu.
tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. God lover, ayat ini dengan tegas mengatakan tentang ranting yang dipotong agar pokok anggur itu menghasilkan buah yang lebih baik. Ayat kunci kita adalah ayat 2. Tuhan Yesus mengatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. God lover, pernyataan tersebut mengacu pada pemahaman bahwa dalam perjalanan kehidupan iman kita, proses pemurnian dan pertumbuhan rohani merupakan bagian yang tidak terpisah dan berkelanjutan. Kita akan lihat proses pemurnian yang dimaksud oleh Tuhan Yesus pada bacaan kita kali ini apa sih sebenarnya. Proses pemurnian rohani mencakup pengalaman-pengalaman di mana Tuhan menghancurkan dan membersihkan segala sesuatu dalam hidup kita yang tidak sejalan dengan kehendak-Nya. Ini dapat terjadi melalui ujian, cobaan, atau pengalaman pembersihan lainnya. Pemurnian ini memungkinkan kita untuk bertumbuh dalam kesucian dan kesetiaan kepada Tuhan. God lover, kitab suci mengatakan bahwa Tuhan adalah api pemurni yang membersihkan umatnya seperti emas dan perak. Kita bisa lihat di Maleakhi 3 ayat 3 dikatakan begini. Dia akan duduk bagaikan orang yang memurnikan dan membersihkan perak, lalu dia akan membersihkan keturunan Lewi dan memurnikan mereka seperti emas dan perak, supaya mereka dapat mempersembahkan persembahan dalam kebenaran kepada Tuhan. God lovers, proses pemurnian ini seringkali membutuhkan kerendahan hati, ketabahan, dan kepercayaan kepada Tuhan. Kalau tidak ada hal seperti itu di dalam kita akan merasa berat untuk mengikuti proses pemurnian ini. Tapi ketika kita menyadari bahwa ini bagian dari pertumbuhan rohani, maka kita akan melihat Tuhan yang berkarya. Nah, selanjutnya dalam proses pemotongan ranting ini, Tuhan Yesus juga ingin kita mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan rohani adalah proses di mana kita semakin mendekat kepada Tuhan, menjadi seperti Kristus, dan menghasilkan buah rohani dalam hidup kita. Hal ini mencakup peningkatan dalam pengetahuan akan firman Tuhan, pertumbuhan di dalam doa, pembentukan karakter yang lebih sesuai dengan karakter Kristus. Pertumbuhan rohani tidak terjadi secara instan, tetapi seringkali melalui proses yang bertahap yang melibatkan ketekunan, kesabaran, dan keuletan dalam menjalankan kehidupan iman. God lovers, proses pemurnian dan proses pertumbuhan saling terkait, saling melengkapi. Ketika kita menjalani proses pemurnian yang keras, kita belajar untuk lebih bergantung pada Tuhan dan menyerahkan diri kepada kehendak-Nya. Ini membuka pintu bagi pertumbuhan rohani yang lebih besar karena kita semakin mengandalkan dan mengenal Tuhan. Sebaliknya, pertumbuhan rohani seringkali memicu proses pemurnian karena kita menjadi lebih sadar akan kelemahan, dosa, atau ketidaksempurnaan di dalam hidup kita yang perlu diubah atau dibersihkan oleh Tuhan. Dengan demikian, perjalanan kehidupan iman kita tidak terlepas dari proses pemurnian dan pertumbuhan rohani. Keduanya merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari perjalanan kita menuju kedewasaan di dalam Kristus. God lovers, melalui proses ini kita diperlengkapi dan dipersiapkan untuk melakukan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dan untuk menghasilkan buah yang membawa kemuliaan baginya. Kita menyadari bahwa di dalam Kristus selalu ada proses, dan proses itu kalau kita ikuti dalam ketaatan, dalam ketulusan, dan dalam keyakinan bahwa Tuhan
tidak pernah membiarkan kita, dan proses itu juga diberikan oleh Tuhan sebatas kemampuan kita. Pemurnian adalah bagian dari pertumbuhan rohani. Tanpa pemurnian tidak pernah ada pertumbuhan rohani. Kiranya ini menjadi inspirasi bagi kita untuk terus memperhatikan bahwa untuk bertumbuh secara rohani, prosesnya adalah pemurnian, dan itu tidak akan pernah tidak dialami oleh setiap orang percaya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada saat ini yang mengingatkan kami kembali setelah kami menjadi orang percaya, kalau kami ingin menjadi murid pengikut yang sejati, kami harus mengikuti proses pemurnian agar pertumbuhan kami tidak terhambat dan menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa dalam surga, firman ini meteraikan, biarlah saudara-saudara diberkati dan bertumbuh sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman ini. Haleluya. Amin. God's Lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara-saudara, kerabat, dan teman dimanapun mereka berada, agar mereka juga diberkati seperti kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.